Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, akhirnya bisa nyoba juga motor listriknya Honda yang model keempat ini, yaitu Honda CUV-e. Jadi waktu Oktober lalu, Honda memang meluncurkan ya world premiere untuk pertama kalinya dunia di Indonesia launchingnya. Nah tapi saat itu belum bisa menyentuh, belum ada harga fixnya, dan belum bisa nyoba. Nah kali ini saya udah bisa nyobain dan harganya juga sudah diumumin. Harganya cukup fantastis teman-teman untuk CUV ini. Jadi ada dua tipe ya, standar dan Racing Duo. Untuk yang standar seperti yang di depan saya ini harganya Rp54.450.000 on the road Jakarta. Dan itu sudah dapat dua baterai tapi belum sama charger. Sementara untuk yang Racing yang versi tingginya yang paling mahal itu mencapai Rp59.650.000 on the road Jakarta. Jadi hampir 60 juta ya kan, mantep ya harganya ya. Dengan harga segitu, dapat apa sih? Dapat motor yang kayak gimana rasanya, fiturnya kayak gimana? Nah untuk jelasnya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Oke, sekarang saya langsung ngomongin tentang impresi berkendara. Pertama dari posisi duduk dan karakter handling. Jadi tinggi joknya itu 761 mm, cukup ramah lah ya buat postur-postur RC ya. Saya tingginya 173 cm, bobot 65 kg nih. Kalau naik dan kedua kaki turun itu masih bisa napak sempurna. Cuma memang rasanya adalah ini bagian joknya depannya tuh lebar, jadi kakinya tuh kerasa ngangkang banget. Dan yang langsung kerasa juga adalah joknya, karakter busanya itu buset, padet banget, keras gitulah. Jadi kalau pas didudukin tuh langsung bek, rasanya langsung gek gitu. Terus kalau kulitnya ini ternyata agak licin gitu rasanya ya, walaupun kalau dipegang kayak kasar gitu, cuma impresinya adalah kayak licin gitu, gampang melorot. Dan kalau kita naik posisi kakinya ini yang sedang-sedang saja ya, bukan yang nangkring banget tapi juga bukan yang santai banget, karena jarak antara dek dan joknya ya sedang saja. Jadi kaki masih nggak terlalu nangkring ya, nggak terlalu lurus. Jadi mestinya untuk perjalanan yang lumayan lama nggak pegel-pegel amat. Dan ruang di area dek ini luas banget ya, lega ya, karena tidak ada yang nonjol ke belakang bodinya, nggak kayak Vario, jadi luas banget. Ini mestinya buat yang tingginya di atas 175 cm pun dijamin kakinya aman. Ya maklum, karena ini unit global model ya, bahkan dijual ke Eropa juga yang ya tahu sendiri ya, bule-bule kan tinggi-tinggi jauh-jauh. Lalu kalau stangnya ternyata cukup rendah, lebar, diraihnya begini posisinya ya, motor harian banget lah. Terus kalau impresinya ketika berkendara, handlingnya, nah ini teman-teman, ini ada hubungannya dengan karakter sasis, suspensi, dan bobot. Jadi ini motor punya bobot yang lumayan ya, 117 kg untuk yang free standar, dan yang Racing itu 118 kg, bobot yang lumayan ya, lumayan berat kayak Honda Vario 125 ya kan. Cuma perlu dicatat, CUV ini menggendong dua buah baterai yang berada di balik joknya ya, di bagasi. Dan satu baterainya itu 10 kg, jadi kalau dua baterai artinya 20 kg sendiri. Dan itu posisinya agak di atas gitu ya, sehingga memberikan center of gravity yang kurang rendah dan jadi di atas. Sehingga efeknya adalah ketika dipakai itu pas belok-belok kita bener-bener harus main badan gitu ya untuk gerakin. Bukan yang kalau kayak baterai di bawah yang rasanya akan nempel banget, kalau ini enggak. Kan rasa bobot beratnya tuh lumayan di atas. Cuma karena berat sehingga pas belokin itu kerasa mantep banget, di belok-belokan itu kerasa ngegrip banget teman-teman gitu. Terus kalau karakter suspensi ini kayaknya motor didesain karena global model ya, bukan khusus untuk Indonesia, sehingga harap maklum kalau impresinya itu kerasanya keras teman-teman. Jadi mungkin di Eropa sana ya jalan mulus-mulus, jarang polisi tidur, jalan-jalan rusak ya kan. Jadi wajar kalau di setnya tuh keras cenderungnya. Jadi pas lewat loncat gitu atau tadi agak ada sedikit gundukan itu rasa deg-deg-degnya itu kerasa banget. Jadi kalau di ayun pun rasanya antep teman-teman. Tuh. Jadi bukan yang empuk banget sehingga memberikan rasa yang keras impresinya. Apalagi tambah tadi joknya juga padat banget. Tapi di balik itu pasti ada kelebihan ya. Pas nikung-nikungnya itu motor berasa stabil banget, anteng banget, bahkan sampai ujung standar tengah gasrek-gasrek pun tetap enak aja gitu. Apalagi ditunjangkan dengan ukuran ban yang gedut-gedut ya, sehingga impresinya emang bikin lengket impresinya gitu. Kemudian gimana dengan rem? Nah, rem-remnya ini sih standar aja ya, kayak Matic Honda 125 cc lah ya. Depan cakram dengan kaliper 1 piston, sementara belakang remnya tromol. Impresinya cukupan teman-teman, jadi bisa menjinakkan laju dari CUV-e ini. Oke, sekarang lanjut saya mau bahas tentang mesinnya. Jadi mesinnya seperti kita tahu, dia pakai side drive. Jadi penggeraknya, motor listriknya ada di sini nih, di samping kayak PCX elektrik. Spesifikasinya
Dia memiliki tenaga maksimal hanya 8 HP atau setara dengan motor bensin 100 cc ya, atau 110 cc lah. Tapi torsinya khas motor listrik ya mencapai 22 Nm. Dan tersalur roda belakang pastinya lewat ada gearboxnya gitu karena side drive, dan ini masih ada oli gardannya. Dan impresinya adalah, yang pertama adalah ketika pertama dudukin kayak gini ya, masih dalam posisi off, itu ketika kita iseng gerak-gerakin tuh kerasa ada gerik gitu. Pastinya karena ya tautan di gearboxnya ya, antar gearnya gitu ya. Tuh rasanya kayak gerik gitu. Terus kalau pas sudah dinaikin, ini ya khas motor listrik yang mahal lah teman-teman. Ya kan harganya 54 juta ya kan, cukup mahal. Ini secara garis besar adalah dia itu penyaluran teganya itu semut, bukan yang nyedat-nyedat, bukan yang ngaget-ngagetin, tapi kalem halus, tapi sesuai dengan riding mode yang dipilih. Jadi nanti karakter secara keseluruhannya tergantung mau pilih yang Econ, standar, atau sport. Jadi kalau pakai Econ itu yang biar hemat konsumsi listriknya, itu cenderung kalem pastinya ya. Di gas itu pelambat, perlahan naiknya. Terus kalau pakai yang standar ya linear aja. Tapi kalau pakai sport, wah ini enak banget teman. Bener-bener berasa kenceng, berasa ngebut gitu di gasnya. Wah enak nggak ngacir gitu. Dan tapi sayangnya ini motor belum ada regeneratif brake ya. Jadi kalau kita tutup gas itu nyelonong bablas saja gitu. Dan ini motor dibekali 2 buah baterai ya, persis miliknya Honda IM1i. Bedanya kalau di SUV ini pakai 2 buah, dan ini karena pakai 2 maka range-nya bisa lumayan jauh ya. Honda mengklaim sekali cas ya dari full bisa dipakai untuk jalan 80,7 km. Ya sebuah range yang sebenarnya sedengan aja ya. Karena kalau kompetitor yang murah meriah kayak Polytron aja bisa 100 kilo. Terus yang harganya mirip-mirip ada TVS iQube itu bisa 100 kilo juga. Ini hanya 80 kilo. Dan hal itu saja karena memang baterainya meski 2 kapasitasnya satunya itu hanya sekitar 1,5 kWh teman-teman. Jadi makanya range-nya hanya bisa 80,7 kilo. Tapi kalau teman-teman mungkin akan menggunakannya hanya buat harian jarak dekat, ya pastinya sih masih cukup ya. Atau ngantor dengan jaraknya rumah ke kantor 20-25 kilo bolak-balik sih masih cukup. Cuma memang untuk harga segini, range 80 km untuk saat ini ya dibanding kompetitor ini tergolong pendek aja gitu. Terus kalau ngomongin performa, top speednya Honda mengklaim bisa mencapai 83 km per jam. Itu juga top speed yang menurut saya sudah cukup panjang kalau dipakai untuk harian ya. Di jalan raya 80 itu buat nyalip-nyalip masih cukupan banget lah. Apalagi tadi riding mode-nya kalau pakai sport itu wenteng banget, lajunya enak banget gitu. Terus apa lagi ya? Oh ya, fitur. Kita bahas fitur lebih mendetail ya, karena kemarin video yang first impression kan belum bisa langsung lihat secara dekat gitu ya. Oke, kita bahas. Oke, pertama kita bahas tentang lampu, karena ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ini kan gede banget, lebar banget ya, ada DRL di sini. Ini pas pertama lihat saya kira di sini ada lampu utamanya di sini. Ternyata bukan, lampu utamanya hanya di bagian bawah sini nih. Jadi yang mungil ini lampu utamanya, dan ini lampu dekatnya yang tengah tuh. Terus lampu jauhnya bagian yang kanan kirinya. Ini kayak Robocop gitu ya. Tuh. Gitu, jadi ini gede banget, cuma ada RL-nya teman-teman. Terus kalau kita lihat lampu belakang ini cakep banget. Nih lampu belakangnya begini bentuknya, desainnya. Nih lebar juga, ada DRL juga atas bawah, cakep banget. Dan lampu remnya ternyata yang tipis di bawah ini teman-teman. Dan untuk lampu sennya itu yang di sini nih, pinggir ya pastinya tuh. Cakep ya, keren ya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ngomongin fitur yang ada di area stangnya teman-teman. Yang utama adalah kita lihat adalah speedometer atau panel instrumennya yang terpasang di tengah gini. Cuma kalau kita lihat secara keseluruhan, di batok stangnya kesannya tuh kaku, terus gede banget, kotak banget, gak enak dilihatnya ya, aneh banget gitu. Tapi sebelum kita lihat info yang ada di dalamnya, kita lihat dulu tombol-tombol atau saklar yang ada di stangnya. Lihat sisi kanan dulu nih. Yang atas ini yang buat milih riding mode-nya, ada 3 pilihan ya. Econ, standar, dan sport. Nah ini untuk tombol starter dan mundur. Kalau ke stang kirinya ini lebih banyak, ini ada tombol jauh dekat dan pass beam. Kemudian ini tombol multi function gitu, bisa buat milih-milih info yang ada di speedometernya. Lalu ini tombol buat kalau mau mundur. Jadi ngegasnya pakai ini, contohnya bukan pakai gas. Lalu klakson, kita tes klaksonnya. Lumayan ya, suaranya standar lah ya. Lalu tombol sen ada di sini. Nah, ini panel instrumennya muncul, nyala ya. Ini ukurannya hanya 5 in. Beda dengan milik Rodsing yang 7 in, gede banget. Kalau ini standar aja ya, maklum harganya beda 5 jutaan. Nah infonya ada apa aja? Di sini ada
baterainya, dan ini sisa 73%. Dan info aja, meski ini ada 2 baterai tapi terpasangnya secara seri teman-teman, jadi bekerja sama gitu, dan tidak bisa dipasang hanya 1 baterai aja, harus 2. Kemudian di sini ini riding mode-nya ada standar, econ, hijau. Kalau sport dia nyalanya jadi malah biru. Padahal kalau di unit lain ya, merek lain biasanya sport itu merah ya, kalau ini malah biru. Oh, di bawahnya ada ini odometer. Kalau kita tekan ke bawah jadi trip A, trip B, average speed, dan balik ke odometer. Kemudian di atasnya ada speedometernya. Kemudian ini ada petunjuk ya, kalau mau jalan suruh ditekan startnya, dan kalau kita tekan berikut kita narik rem, maka dia akan muncul tulisan ready. Nah, ini udah siap digas. Lalu ada jam, dan ini ada kayak MID gitu teman-teman. Jadi kalau kita tekan ke kanan ya, tombol multifunction tadi, maka nih akan masuk ke beberapa menu ya. Ini ada 3. Ini mirip banget dengan PCX 160 terbaru. Ini mirip banget kayak gini, yang road sync ya, kayak gini nih. Ini kalau masuk tuh ada trip A, trip B, average speed, trip B, total ya, odometernya. Kemudian yang ini buat reset. Lalu bawahnya ini setting ya. Tuh ada setting function, display, general, dan service. Dan ini display ini bisa ngatur brightness, background, favorite info, dan favorite switch. Kemudian di sini juga ada beberapa lampu-lampu ya pastinya ya. Nih, lampu sen di sini, sen kanan, kemudian lampu jauh ada di sini. Lalu di bawahnya ini ada lampu buat smart key, dan ini sensor buat keterangan cahaya teman-teman. Jadi kalau di tempat gelap nih, misal saya tutup, dia akan meredup dan jadi gelap gulita gitu. Lalu di sebelah kanan sini ada info-info kalau ada peringatan motor listriknya ada masalah, ini baterai kalau masalah gitu ya, ada di sebelah sini gitu. Oke, sekarang kita lanjut lihat fitur-fitur di bawah stangnya. Di bagian kiri ini terdapat laci. Nah, ini bisa buat naruh smartphone, dan di dalam sini ada power outlet USB Type-C. Ini speknya 5 volt 3 ampere kayak PCX 160 terbaru. Ini kapasitasnya lumayan lah ya, walaupun nggak gede-gede banget. Ini kayak botol minum sempit ya, ngepres. Dan ini untuk smart key-nya, kuncinya kayak milik PCX, pastinya cuma ada 2 tombol ya. Jadi buat alarm dan surprise system jadi 1. Sebenarnya yang bawah ini tombol buat nyalain atau matiin remote-nya. Lalu ini ada buat emergency key ketika butuh buka jok ya. Terus di sini ada cantolan barang. Lalu di sini ada smart key-nya. Ya, ini standarnya Honda lah ya. Cuma di sini ada tombol buat buka joknya. Dan kalau tadi emergency key, tarik ini buat nyoloknya di sebelah sini gitu. Kalau tiba-tiba baterai kecilnya soak gitu ya, nggak bisa nyalain smart key-nya, pakai emergency key ini. Lalu di decknya sebelah sini ya ukurannya sedengan aja, bukan yang gede-gede banget, khasnya Matic Honda gitulah. Terus ada ornamen biar keset ya, biar nggak licin. Lalu ini bisa dibuka nih, kemudian bisa ini baterai kecilnya di sini ya, kayak di Vario gitu. Lalu kita lihat yang ada di balik jok. Nah, ini dia teman-teman, bagasinya habis oleh baterai, 2 buah baterai ya. Ini Honda Power Pack. Ini bobotnya lumayan, satunya 10 kg. Dan pengecasannya ini bisa pakai 2 skema. Yang pertama adalah di swap ya, atau ditukar di kayak di Ahas atau Alfamart gitu yang sudah kerjasama, atau ngecas sendiri. Dan kalau ngecas sendiri harus beli charging docknya, harganya kalau nggak salah 5 jutaan, tapi nanti akan dipastikan lagi ya harganya berapa gitu. Dan ini bobotnya satunya 10 kg, jadi kalau ngangkat-ngangkat lumayan ya, kayak buat fitness. Kalau cewek-cewek sih kasihan sih saya rasa ya gitu. Dan ini mantep banget, penguncinya kuat banget nih, lihat ya. Set, ini bener-bener baterainya itu terkunci. Dan kalau buat naruh barang paling tersisa di bagian belakang sini ya, kecil aja, kayak jas hujan sih masih bisa masuk. Terus di belakang ada behel. Ini bahannya masih logam ya, aluminium cetak, bukan plastik. Terus suspensi belakangnya tunggal aja, tidak ada setelan preloadnya. Tadi remnya tromol aja yang belakang, dan ada CBS-nya. Dan yang saya suka adalah kalau dari peleknya tuh desainnya tuh fresh banget ya. Pelek ring 12 inci itu palangnya baru lagi, nggak common part dengan model-model yang lain tuh. Modelnya palangnya tuh ada yang gede tunggal, lalu ada nyabang kecil di sini tuh, selang-seling gitu, cakep ya. Cakep. Dan untuk bannya yang belakang ini pakai 110/90 ring 12. Sementara untuk yang depan ini ukurannya 100/90 ring 12 juga. Tuh, cakep ya. Suspensi depannya sih teleskopik, standar lah, kecil gitu. Oke, tadi belum praktekin mundur. Jadi cara mundurnya memang beda dengan motor lain. Jadi setelah dikontak, kita ready. Caranya tekan yang R di stang kanan.
udah ada muncul R, lalu tekan ini nih, R yang di stang kiri. Nah, maka akan mundur. Jadi bukan dengan digas ya. Kalau gasnya yang diputar-putar nggak akan mundur. Nih, jadi mundur tuh. Unik ya. Setelah kita lepas, digas baru akan maju lagi gitu. Oh ya, untuk yang speedometer miliknya Rodsync kayak gini bentuknya. Nah, ini dia versi yang Rodsync. Speedometernya gede banget. Jadi layarnya 7 in ya. Dan bezelnya tuh tebel banget, gede banget. Jadi kayak tab zaman dulu banget ya sih. Dan tuh lihat, dia lebih besar dari batok stangnya. Ini sayang ya, kegedean banget rasanya. Terus infonya ada apa aja sih? Yang pasti jauh lebih banyak dan tombol-tombol di stangnya juga lebih banyak. Nih di sini contohnya kita lihat kalau di yang versi Rodsync itu tombol ada ke atas dan ke bawah. Kalau tadi yang versi standar kan cuma ke bawah aja, itu juga buat mundur aja. Ini kalau ini fungsinya lebih banyak gitu. Oke, kita lihat ke panel instrumennya. Nih layar TFT digital. Di mata asik banget, dan ini adaptif ya kalau di tempat gelap kayak gini, tapi kalau kena sinar matahari dia backgroundnya akan jadi putih terang. Nah, ini kita lihat ada apa aja sih. Ini di menu home ini kita bisa temukan adalah ada gambar motornya, dan di sini ada range-nya bisa sampai 75 km dengan baterai yang saat ini. Lalu di sini ada power yang mana kalau sedang kita pakai ini akan muncul ya powernya seberapa banyak yang digunakan, muncul di sini gitu. Lalu kecepatannya di atas ini. Terus ini langsung ada muncul trip meternya. Kemudian di sini ada riding mode-nya muncul ya. Ada icon, standar, warna biru, dan spot. Spotnya merah nih, sesuai bener nih. Kalau tadi yang di standar, yang versi standar ya, malah biru spotnya. Gitu. Oke, terus di sini ada odometer. Kemudian di sini ada baterainya. Kemudian ini ada jamnya ya, tadi belum disetting. Dan kalau masuk ke sini ada banyak nih menunya ya. Dan ini kalau di home tampilnya gini, lalu kalau kita tekan ke bawah, ini masuk ke menu ini yang paling keren yaitu map-nya ya. Jadi di versi Rodsync 2 ini bisa nampilin map karena ini sudah ada GPS-nya di motornya, jadi langsung ketahuan posisi sedang di mana. Dan ini map-nya bisa di zoom out maupun di zoom in ya. Tuh lihat, tuh bisa nampilin map-nya begini. Loading dulu karena tadi ngertinya saya terlalu banyak mungkin ya. Nah, kalau mau zoom in yang sisi kanan, nah udah tampil. Kemudian bisa juga digeser-geser tuh dengan multi controlnya yang di stang kiri pastinya tuh gitu. Dan kerennya lagi kalau kita lagi masuk ke menu navigasi, ini kita bisa nampilin tempat e-swap ya atau tempat tuker baterainya, teman-teman. Nih, kalau kita masuk tuh ada di mana aja, ada di sini tuh. Di Alfamart, di dealer gitu. Dan kalau kita udah milih satunya, kita bisa langsung klik dan dikasih mapnya nih, petanya lewat mana gitu. Oh, cuma ini belum terhubung dengan internet, belum dikonekin, jadi muter. Tuh. Lalu kalau udah keluar dan tekan ke bawah, ini akan masuk ke menu telepon ya. Tapi karena ini belum terhubung dengan aplikasi, belum terhubung dengan smartphone, jadi belum bisa nampilin. Terus ada menu setting, ini ada beberapa yang ditampilkan, perjalanan contohnya. Ini kalau kita masuk tekan ke dalam, ini akan nampilin trip meternya gitu. Kemudian selanjutnya ada tampilan tadi buat nyeting tampilan layarnya sendiri ya, mau otomatis atau manual gitu. Lalu ada info baterainya tuh. Saat ini range-nya bisa sampai 75 km dengan baterai 99%, dua-duanya sama. Kemudian ada Bluetooth, ini kalau mau ngubungin ke smartphone ya buat ngaktifin fitur Rodsync-nya. Kemudian ada WiFi, jadi kalau ada WiFi di sekitar, kita bisa konekin ya. Jadi bisa buat mainin menunya di dalamnya gitu. Lalu ada kontrol, ini buat ngatur multi kontrolnya dan panah ke atas dan ke bawahnya tuh. Kalau ditekan singkat, ini buat ke atas bawah, geser kanan kiri, atas bawah. Tapi kalau ditekan lama, tuh ini bisa buat ngatur lagu, buat nambah volume, ngurangi volume. Jadi kalau sudah terhubung dengan smartphone, kita bisa ngatur lagu yang sedang diputar atau mengatur di bagian mapnya, teman-teman, gitu. Kemudian ada juga pengaturan bahasa dan waktu standar ya, dan ini ada info sistem dan atribusi. Kemudian kalau kita lanjut tekan ke bawah lagi, ini masuk ke menu buat ngatur musiknya. Ini juga pastinya kalau sudah terhubung dengan smartphone juga, dan balik ke home, gitu. Jadi cakep ya, teman-teman. Beda banget dengan versi standar, lebih gede, dan yang paling keren pastinya karena ada navigasinya. Tuh. Ini lebih keren dari W-Connect-nya Yamaha ya. Cakep ya. Nah, suaranya kayak apa? Kayak gini nih, dengerin.
Ya mungkin teman-teman ada yang penasaran dengan build quality-nya. Tadi saya udah cek-cek pegang-pegang ya. Kalau bodi yang dicat gini sih kelihatannya cukup tebel ya, cukup solid ya. Cuma kalau yang bodi hitam, khususnya bagian bawah sini, ini kayaknya tetap ya lumayan tipis lah ya, ditekan-tekan lumayan lembek gitu. Terus kalau komponen lain yang logam-logam sih ya standar Honda ya, apalagi ini buat pasar global sih cakep sih, apalagi di bagian yang motor listriknya ini baut-bautnya pakai baut-baut bintang gitu, kesannya sih kuat gitu ya, solid gitu. Oke sih. Oke, itu dia teman-teman, video kali ini nyobain langsung Honda CUV-e yang harganya 54 sampai 59 jutaan on the road Jakarta. Gimana menurut teman-teman, worth it nggak harga segitu? Mending gimana? Atau mending X-Max ya nambah dikit? Atau mending TVS iQube? Atau mending Polytron? Atau mending apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Cuma emang ini kelasnya beda sih ya. Ya harganya membawa rupa lah ya. Kesannya ini motor mewah banget, berkelas. Apalagi ini global model. Jadi mungkin buat teman-teman yang harga udah nggak masalah dan bener-bener pengen go green ya, pengen yang nggak ada emisi, nggak ada suara, nggak ada getaran. Oh ya tuh, bener-bener nggak ada getaran teman. Kalau suara sih masih ada suara nging gitu ya dari motor listriknya. Tapi kalau getaran bener-bener nggak ada rasa sama sekali. Itu aja teman-teman video kali ini. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm, kalian motor ya.